Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para suster, saudari-saudara, rekan-rekan budaya yang terkasih, mari kita mengawal Ekaristi sore hari ini dengan terlebih dahulu memantaskan diri di hadapan Allah, agar kita semakin didapatinya layak dan pantas merayakan misteri iman, dan juga kita lanjutkan dalam Ekaristi dan adorasi sore hari ini. Kita hening sejenak. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa mendengarkan doa orang beriman. Maka dengan rendah hati dan penuh iman, dengarkanlah seruan umat-Mu ini yang memohon untuk dibebaskan dari segala kerapuhan dan dosa kami. Semoga segala sabda yang sudah kami dengar senantiasa juga menjadi kacamata rohani bagi perjalanan keseharian, perjalanan hidup kami setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia Raja Yehuda jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan Dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini."
Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas bara itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu, Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah.
Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Saya merasa yakin saya bukan kategori Romo Seleb, paling tidak sampai sore ini ya. Saya merasa bahwa saya tidak sangat seterkenal teman-teman saya. Indikatornya jelas bahwa tidak banyak yang menghubungi saya di media sosial. Minimal saya merasa bahwa saya dihubungi orang di media sosial itu seminggu paling 2 kali. Minimal, masih banyak minimalnya nih. Minimal untuk menyatakan dan menanyakan, Romo, ayat kutipan kitab suci yang menarik apa ya? Yang kamu mau apa? Beberapa waktu lalu yang dia minta adalah, kerjaan saya bangkrut Romo. Tolong kasih saya ayat yang meneguhkan saya. Saya cari dulu ya gitu ya. Karena segitu banyaknya saya lalu cari satu ayat saya kasihkan ke dia. Seminggu berikutnya ada lagi yang menanyakan hal yang sama. Romo kasih saya satu ayat Romo. Yang seperti apa? Saya mau masuk kuliah di perantauan. Saya kasih lagi. Begitu seterusnya dan saya hitung-hitung itu kok seminggu sekali gitu ya. Maka seleb saya itu kayaknya kurang terkenal dengan romo-romo yang berbau koko-koko itulah atau segala macam. Sebut merek lagi ya. Tidak untuk apa-apa, hanya mengatakan bahwa orang butuhnya kalau saya itu tanya merek lagi, tanya ayat. Lalu saya berkata dalam hati dan kepada yang tadi pagi juga menanyakan sesuatu kepada saya, sudah saking jengkelnya saya karena orang yang sama tanya ke saya soal usaha yang bangkrut. Kamu itu kerja atau nipu orang sebenarnya sih? Kok bangkrut terus gitu ya? Gitu ya. Nanti jangan tanya saya kalau kamu bangkrut lagi. Kamu tanya ChatGPT atau AI atau Google, pasti dia lebih pintar dari saya. Lah capek saya kan gitu ya. Bukan nggak mau membantu, tapi kayak nggak ada usaha dari dia gitu ya. Seolah-olah bahwa kitab suci itu, ini poinnya sebenarnya, bukan soal selebnya, saya sudah terkenal kok, saya sudah terkenal. Poinnya adalah bahwa seolah-olah kitab suci itu ya hanya dipakai untuk seolah-olah, dan saya yakin tidak banyak orang yang seperti itu. Hanya kebetulan yang saya tangkap, hanya kebetulan ya segelintir orang, tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa orang Katolik sebagian besar seperti itu, tidak. Bahwa 1-2 orang justru malah menganggap kitab suci itu layak untuk diperkosa dalam tanda kutip sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kebutuhan saya, ayat yang indah mana, ayat yang kemudian bisa paling tidak akumulasi dari segala perasaan saya bisa terakomodir dalam 1-2 ayat kitab suci. Artinya apa yang bisa memfasilitasi afeksi saya, perasaan saya, kemudian saya mengatakan, saya terberkati oleh ayat ini. Apalagi lalu dikhotbahkan, disampaikan oleh pewarta yang mulutnya sampai keluar api. Baru saya tergerakkan, tercerahkan. Tapi kalau ayat-ayat yang lain, yang seolah-olah nggak menyentuh, ya saya tinggalkan. Lalu kitab suci kemudian hanya sesuatu yang memang saya butuhkan ketika memang pas. Sesuai dengan apapun yang memfasilitasi dalam hati saya. Nah kalau itu semua dan itu selalu berulang dalam hidup saya atau hidup kita, maka kita akan seperti orang-orang Farisi tadi yang akan ditegur oleh Yesus dengan mengatakan, tidakkah kamu baca gitu ya. Sampai berapa kali tadi Yesus bilang begitu?
Dua, sampai 2 kali. Tidakkah kamu baca dalam kitab suci gitu ya? Apakah mereka nggak baca kitab suci? Baca. Sampai ngelodok kering, titik komanya pun ngerti mereka. Ngerti banget. Lalu apa masalahnya kok Yesus kemudian sampai mengatakan, apa kamu nggak baca kitab suci? Maka masalahnya bukan mereka nggak baca kitab suci, lawang mereka mbahnya kitab suci pun ngerti gitu ya. Masalahnya bahwa mereka hanya membaca, tetapi mereka tidak mengerti, memahami maksud Allah dalam setiap kata dan kalimat yang tertulis di sana. Allah punya maksud, hati Allah itu diletakkan dalam ayat-ayat itu. Omongan Allah tertulis di sana, itu di balik itu ada kehendaknya, ada cara pandang Dia, ada hati Dia, ada kehendak Allah di situ juga. Tetapi orang Farisi hanya melihat sesuai dengan kebutuhannya. Maka tadi apa yang dimaksud dengan kebutuhan orang Farisi saja jelas. Maksud Allah diwakili oleh Yesus dan maksud manusia diwakili oleh orang Farisi. Ketika para murid itu melihat, para murid tadi melanggar, Yesus melihat atau dalam arti ini hati Allah itu melihat bahwa para murid kelaparan itu saja. Tetapi yang dilihat oleh orang Farisi apa? Pelanggaran. Yang dilihat oleh orang Farisi adalah pelanggaran. Maka jelas hati Allah, mata Allah sungguh berbeda dilihat oleh orang Farisi. Dan yang selanjutnya yang juga tidak kalah menarik adalah bahwa orang-orang Farisi ini sungguh-sungguh tidak mengerti di dalam hati Allah itu ada sesuatu yang perlu digali lebih dalam. Tidak hanya sesuatu yang hanya dilihat sepintas saja. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini diminta untuk tidak hanya melihat kitab suci hanya sebatas tumpukan kertas, ribuan kata dan kalimat dari A sampai Z. Di sana ada kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan kita hanya mencari mana yang mengesan untuk kita. Kita sudah dibekali dengan gadget dan seterusnya. Tiap pagi sudah begitu banyak renungan. Dari Romo A sampai Romo Z. Dari ujung Aceh sampai ujung timur sana. Semuanya kirim kitab suci. Belum lagi yang berbasis kongregasi. Banyak sekali. Dan Anda tiap kali hanya teruskan. Apakah membaca? Ya membaca, saya yakin. Tetapi apakah kemudian dalam membaca itu kita juga memohon, tidak hanya Tuhan mohon saya bisa membaca sabdamu, apakah hanya itu? Ataukah kita juga memohon agar setelah membaca kitab suci ini, saya juga bisa melihat, mengasihi, mendengar, dan berkehendak seperti yang Kau mau. Jadi bukan hanya sekedar membaca, lalu kemudian ketika kita sudah selesai membaca, hari-hari kemudian kita jalani, keluar dari meja mimbar kitab suci, keluar dari rumah, lalu seolah-olah hari-hari kita lalu terpisah dari apa yang sudah kita baca. Apakah itu ada? Ya ada. Kadang saya juga gitu. Setelah misa, lalu enggak ada efeknya apa-apa. Setelah baca kitab suci, setelah kita baca, padahal bacaan yang kita baca soal pengampunan dan belas kasih. Setelah pulang dari gereja, apa yang kita buat? Belum ngefek. Maka beberapa kali terjadi bahwa apa yang kita perjuangkan dalam mimbar rohani, dalam olah kesalehan kita, belum sungguh-sungguh lalu merasuk dan kemudian mempengaruhi seluruh gerak, seluruh apapun yang kita buat dalam langkah konkret, pikiran, kehendak, mata, dan tangan kita. Belum sungguh-sungguh menggerakkan hati, belum sungguh-sungguh menjelma menjadi tindakan. Masih menjadi apa? Potensi. Semuanya masih menjadi potensi dan belum aksi. Orang masih berangan-angan, belum sampai turun tangan. Itu perjuangan saya dan kita semua. Menjadikan semua apa yang dalam kitab suci dikatakan oleh Allah, yang kita tahu di sana ada maksud Allah, ada hati Allah, belum sampai menjadi aksi, masih angan-angan dan belum sampai menjadi turun tangan. Perjuangan kita sebagai umat beriman. Maka mari kita mau rahmat Allah, supaya perjuangan ini sungguh menjadi perjuangan harian kita yang tidak pernah akan kita tinggalkan.
Mari kita berjuang dalam kesetiaan, sekalipun kita manusia yang rapuh dan juga rentan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkenanlah Engkau menguduskan roti dan anggur ini, agar menjadi tanda kehadiran Kristus Sang Musa baru yang membebaskan kami dari perbudakan dosa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami memadahkan pujian kepadamu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Ia mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menuntun dan melindungi kita sampai hidup yang kekal.
Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan terhadapku? Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Putra-Mu telah berkenan hadir dan tinggal dalam diri kami melalui sakramen Ekaristi yang telah kami sambut ini. Semoga kami semakin Kau mampukan untuk berbelas kasih terhadap sesama, sebagaimana kami pun senantiasa mengharapkan belas kasih-Mu yang menjadi sumber kebahagiaan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan sembah bakti kita dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Kita buka dari buku adorasi halaman 11. Halaman 11. Allah adalah kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus.
Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita dalam keheningan batin di hadapan sakramen yang Maha Kudus. Kita kembali melanjutkan permenungan dalam Ekaristi hari ini, bahwa kitab suci yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai penuntun dan pedoman, yang memungkinkan kita bisa memeluk keselamatan, bersatu berjumpa dengan Allah yang adalah kasih. Semoga sabda Tuhan itu tidak hanya kita baca setiap hari, meskipun membacanya pun butuh perjuangan. Tetapi sabda Tuhan yang tidak hanya kita baca itu, semoga juga kita pakai sebagai kacamata untuk bisa melihat dunia dengan kacamata dan hati Allah sendiri. Mari kita hening, kita refleksikan segala pergumulan dan perjuangan kita berkaitan dengan pemahaman dan juga perjuangan untuk mengaplikasikan seluruh apa yang kita baca dalam kitab suci, dan sekaligus kita mari bersama-sama membangun niat baik kita dalam merangkai, dalam juga mengaplikasikan apa yang baik terkait kitab suci dalam keseharian hidup kita. Kita ambil waktu bersama Allah dalam gereja ini.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman perkenankan kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus.
Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang